Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, sungguh berbahagia dihadirin depan kita semua. Telah hadir Yang Mulia Bante Wongsim Adhiko Mahathera yang akan memberikan Dhammadesana kepada kita semua. Sebelum itu, marilah kita memohon Aradhana Dhammadesana secara bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sahambati Katanjalian Diwarang Ayatata Sambinda Sata Paraja Gajatika Desentu Damang Anugam Limam Bhajan Brahma Sampati penguasa dunia ini merangkapkan kedua tangannya, beranjali dan memohon pada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukho buddhanang upado sukhang saddhammat savanang sukha sangkhatsa samakhi samakhanang tapo sukho hasit samiti imasa dhamma priyayasa atho sadhaya samantehi sakajang dhammo so tapoti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kemunculan Sang Buddha merupakan sebab dari kebahagiaan. Mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha yang telah disabdakan sempurna dengan baik adalah sebab dari kebahagiaan. Kerukunan dalam Bhikkhu Sangha juga merupakan sebab dari kebahagiaan. Kebersamaan kerukunan dalam masyarakat adalah sebab dari kebahagiaan. Namo Buddhaya. Kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha dan para upasaka dan upasika, marilah kita mulai duduk posisi bersemadi. Silakan Anda duduk.
angkat kaki, coba angkat kaki sebelah kanan, tumpukan di atas kaki sebelah kirinya, meluluskan badannya ke atas, tulang punggungnya lurus ke atas, pejamkan matanya, tidak perlu menekankan kulit mata, disamakan dengan pada waktu kita sedang ketiduran. Pejamkan mata, tidak perlu melihat sesuatu. Bagian tangannya, bagian sebelah kiri tumpukan atas bangkuannya, tangan sebelah kanan tumpukan lagi atas tangan sebelah kirinya, dan memfokuskan pikiran kita ke ujung hidung masing-masing. Coba tarik nafas masuk ke dalam tubuh kita, dan sambil renungkan kata Bud. Pada saat buang nafas sampai habisan dari paru-parunya, renungkan dengan kata do. Nafas masuk Bud, keluar do, Bud do, Bud do. Janganlah memperhatikan apa yang telah dikerjakan atau apa yang belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan atau apa yang belum dikerjakan oleh diri kita sendiri. Saat ini kita duduk di bawah pohon. Saya merasa hari ini prioritas atau luar biasa, karena selama upasan pada 45 wasa atau 45 tahun belum pernah duduk meditasi di bawah pohon dan memberikan dhamma desana seperti sekarang ini. Maka timbullah kebahagiaan yang luar biasa dalam pikiran Bante sendiri, menimbulkan mengingat ke masa lalu dalam sejarah Sang Buddha yang kita bersama-sama untuk merayakan dalam peringatan 3 peristiwa yang bersangkutan dengan hidup Sang Buddha. Saudara-saudara sekalian, tutup kedua telinganya, tutup dua mata, tutup mulut, buka hati selebar-lebarnya. Pada waktu 2646 tahun yang lampau, Sang Buddha, Guru Agung kita, telah lahir. Beliau dilahirkan oleh ayah dan ibu permaisuri ibunya. Beliau sebagai anak putra raja, putra ratu Suddhodana dan Ratu Sri Mahamaya. 2646 tahun yang lalu beliau telah lahir di
sebuah tempat yang merupakan tempat yang terletak di India zaman dahulu, tetapi sekarang kawasan atau tempat titik tersebut terletak di negara Nepal. Nama kota yang Suddhodana memerintahnya adalah Kapilavastu. Kapilavastu dan kota Dewadara menjadi kota yang sebagai persaudaraan yang sangat penting. Karena Raja Suddhodana, putra raja tinggal di kota Kapilavastu, Ratu Sri Mahamaya adalah putri dari kerajaan Dewadara. Maka di tengah-tengah antara kedua kota tersebut muncullah tempat peristirahatan dalam perjalanan antara penduduk dua negara, dua kota tersebut. Di tempat tengah-tengah ini diupamakan seperti taman yang telah dirawat dengan kedua kota tersebut, yang dinamakan Taman Lumbini. Taman Lumbini, kalau siapa yang sudah pernah ke India, ke Nepal, akan belajar bahwa jarak antara kota Kapilavastu sampai di Taman Lumbini kurang lebih 20 km. Dari Taman Lumbini pergi ke kota Dewadara, jarak juga hampir sama 26 km. Maka tempat inilah Sang Buddha Guru Agung kita telah lahir, di dalam suasana yang dianggap bahwa Sang Buddha lahir di Taman Lumbini pada bulan purnama di bulan Wisakha atau bulan Waisak pada siang hari. Karena orang zaman dahulu memiliki tradisi bahwa seorang putri yang telah menikah dengan putra, pada waktu mau melahirkan anaknya, tradisi harus kembali ke rumah orang tua bagian perempuan. Maka Ratu Sri Mahamaya juga pamit sang suaminya untuk kembali untuk melahirkan putra anak pertama. Belum tahu waktu itu anak itu laki-laki atau perempuan, tetapi Paranji harus balik ke rumah atau pihak keluarga ibunya. Di dalam perjalanan yang sudah dilengkapi dengan pengikut dari kota Kapilavastu kembali ke Dewadara, di tengah-tengah taman yang dinamakan tempat yang sangat indah untuk menjadi tempat peristirahatan untuk orang luar kota, dua kota tersebut. Sang Buddha lahir di Taman Lumbini pada siang hari. Perlu diingat bahwa agama Buddha dan yang bersangkutan dengan Sang Buddha lahir di bawah pohon di taman yang indah namanya Taman Lumbini. Pada usianya 35 tahun mencapai penerangan sempurna, juga mencapai kesucian, kesempurnaan atau pencerahan mutlak di bawah pohon Bodhi di Buddhakaya.
Dan 45 tahun kemudian setelah mencapai penerangan sempurna, beliau membabarkan Dhamma. Habis waktu 45 tahun, beliau juga parinibbana atau wafat di bawah pohon, 2 pohon, namanya pohon Sara. Itu. Maka bisa dikatakan riwayat Sang Buddha bersangkutan dengan pohon-pohon atau hutan-hutan. Mirip dengan pondok meditasi yang kita sedang duduk di sini juga. Coba membayangkan. Sekarang kita sedang duduk menyaksikan Sang Guru Agung kita sedang dilahirkan. Pada lahir dalam riwayat Sang Buddha, beliau dibantu oleh pengikut yang merawat Ibu Sri Mahamaya, dan dengan cara mendadak tiba-tiba waktu beristirahat di taman, Sang Ratu Sri Mahamaya sakit perut dan di bawah pohon Sara yang sedang berbunga mekar harum di seluruh taman Lumbini, itu taman pohon Sara. Pohon Sara itu buah yang besar-besar bulat dan ada rantingnya dari pohon-pohon keluar dari keliling pohonnya. Ratu Sri Mahamaya dengan posisi sakit perut juga dan tangan pegang ranting pohon Sara, melahirkan sang putra raja, sang putranya yang merupakan di kemudian hari akan menjadi Maha Purisa atau orang yang sebagai manusia laki-laki yang sangat besar karyanya. Maka secara singkat pada malam ini kita merenungkan Sang Buddha telah muncul pada waktu direnungkan kembali 2646 tahun. Karena tahun Buddhis sekarang 2566 ditambah 80 karena Sang Buddha usianya 80. 2566 ditambah 80 jadi 2646 tahun. Maka kemunculan Sang Buddha Sukho Buddhanang Upado, kemunculan Sang Buddha merupakan sebab dari seluruh kebahagiaan. Karena Sang Guru Agung kita Buddha yang di kemudian hari pada setelah dilahirkan dinamakan Pangeran Siddhartha, beliau bertekad untuk menjadi pembabaran Dhamma, mengangkat, menyelamatkan manusia yang telah mengalami penderitaan di dunia ini dengan penderitaan yang disebabkan dari kesakitan, ketuaan, dan kematian. Maka sebelum beliau mencapai kebuddhaan, beliau berusaha untuk mengumpulkan kebajikan melalui 10 paramita. Makan waktu 4 asangkhaya dan 200.000 kappa. Lama sekali. Untuk menjadi Buddha harus melakukan kebajikan panjang waktunya, buang waktu sampai
4 asangkaya dan 200.000 kata. Berapa? Hitung tahunnya, tidak dihitung. Jangan pusing untuk dihitungnya. Anggap saja lama sekali untuk menjadi Buddha. Maka kita umat Buddha yang sedang duduk di sini adalah orang yang beruntung mendapatkan guru agung yang sungguh-sungguh murni dalam pikirannya. Sang Buddha telah melenyapkan keserakahan, loba, kemarahan, dosa, dan moha, ketidaktahuan. Habis dari pikirannya, maka sang guru agung kita menjadi manusia pertama zaman sekarang. Periode beliau ini paling murni dan menjadi orang yang murni yang pertama. Nah itu, maka kita memberikan namanya Yang Maha Suci. Itulah guru agung kita. Selain menjadi Maha Suci, masih ada Maha Bijaksana dengan penuh dengan pengetahuan luar biasa. Sang Buddha guru agung kita tahu apa yang menjadi sebab dari penderitaan manusia, tahu cara untuk bagaimana untuk melenyapkan penderitaan, tahu bagaimana bisa menyelamatkan mereka, mengantar sampai nibbana, tahu semua. Maka sang Buddha sempurna dan dengan kebijaksanaan dan tindak tanduknya, itu namanya Maha Panya. Dan sang guru agung kita memiliki cinta kasih luar biasa, cinta kasih tanpa pamrih. Tidak dipilih ini orang susah, orang kaya, atau orang negara apa, perempuan atau laki-laki. Tidak dipilih, tidak pilih untuk mencintai kepada siapa-siapa, diratakan sama penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih yang luar biasa ini dinamakan Yang Maha Welas Asih. Nah, maka keluhuran sang Buddha adalah sempurna dengan pengetahuan, sempurna dengan kesucian, dan sempurna dalam meta cinta kasih Maha Welas Asih. Maka kita semua umat Buddha seharusnya bangga atas guru agung kita yang maha muni, yang tidak ada bandingnya di dunia ini maupun di alam lain. Tidak ada yang disamakan dengan keluhuran. Seperti saya uraikan tadi, bisa diangkat sebagai satu contoh saja. Di dunia ini paling cinta kasih Maha Welas Asih adalah ajaran Buddha. Seperti sila pertama, kita tahu menghindari pembunuhan makhluk hidup. Hanya agama Buddha yang melarang umatnya tidak boleh untuk membunuh orang, binatang, atau siapa-siapa saja. Hanya agama Buddha saja. Itu menunjukkan meta cinta kasih yang luar biasa. Bisa dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang berada di seluruh dunia ini. Silakan Anda membuktikan sendiri, jangan percaya ante. Maka kita harus merasa bangga atas kemunculan sang Buddha untuk membawa kebahagiaan kepada kita semua. Secara singkat, setelah lahir 7 hari dinamakan oleh sang guru yang
zaman dahulu dinamakan Siddhartha. Siddhartha diartikan sukses semua apa yang diinginkan. Semuanya sukses yang beliau menginginkan. Itu namanya Siddhartha. Beliau dirawat, dijaga, diberikan semua yang terbaik oleh sang raja. Sang raja ayahnya. Dalam pendidikan, dalam tingkah laku yang baik, ilmu-ilmu yang perlu dilatih, dibelajar dalam kondisi sebagai pangeran yang harus menjadi raja di kemudian hari. Beliau dapat semua. Dan pada usianya 16 tahun, beliau dilantikkan, dicari perempuan yang paling baik, paling cerdas, dan paling cantik untuk di pernikahan menjadi istri sang putra Siddhartha Maharaja di kemudian hari ini, dengan dapat putri dari kota Dewadaha. Putri raja dari kota Dewadaha menikah pada usianya 16 tahun. Barangkali saudara pikir, kenapa menikah masih kecil, masih anak? Itu zaman dahulu orang menjadi tradisi, lebih baik menikah pada usia yang masih muda. Itu tradisi mereka. Kita juga tidak tahu yang dalam tentang kepercayaan mereka, tetapi bahyuka kita terima. Raja Siddhartha, Pangeran Siddhartha menikah dari 16 tahun. Beliau menyelidiki semua yang berada di dunia ini. Ada yang bahagia sekali, ada yang sangat derita di dunia ini, banyak. Maka dalam kebijaksanaan orang yang akan menjadi Maha Guru Agung di kemudian hari, beliau tahu manusia di dunia ini telah lahir lalu tua. Ketuaan bisa dilihat dari rambutnya. Rambut sudah berubah dari hitam menjadi putih, gigi mulai ompong, kulit mulai meliput. Banyak. Maka Guru Agung kita tahu, aku juga akan sakit dan tua. Bagaimana bisa lolos dari kondisi tersebut dan lolos dari kematian? Karena sebagai anak raja, pandai memandang apa saja, tahu apa yang akan terjadi. Maka beliau dalam pikir, walaupun di istananya penuh dengan kebahagiaan, dari musik, dari penyanyi, dari makan, dari hal-hal keduniawian, penuh dengan perempuan di dalam istananya. Mau pilih siapa saja bisa, bukan hanya ratu sebagai istri yang asli itu dalam cerita yang sebenarnya. Sampai beliau usianya 29 tahun baru punya anak pertama. Maka banyak umat yang pergi ke Bandung, Hante Bongsin, tolong bantu kami. Saya sudah menikah 5 tahun, belum punya anak. Tolong Hante Bongsin bantu dong. Hante Bongsin bukan dewa. Maka Pandai bilang sama mereka, saudara-saudara sekalian, dalam riwayat sang Buddha, beliau menikah 16 tahun, lalu punya anak pertama pada usianya 29 tahun. Itu berarti beliau tidak punya anak selama berapa tahun? 13 tahun. Baru punya anak. Lalu perempuan atau saudara yang pergi ke Bandung tanya saya,
Anda baru menikah 5-6 tahun, tenang-tenang aja. Nah, nanti tahu bisa dapat. Ya susah juga nanti bagaimana caranya. Maka saya bilang, oh biata gitu. Biata kan di Mahapancabala di Bandung. Di situ lantai 2-nya ada relik Buddha dan para suciwan yang lainnya. Anda ya pada bulan purnama ya datang ke sini minta sila atas sila dari saya kasih ada sila atas sila. Anda bertekad untuk melaksanakan dengan baik. Lalu pada siang hari jam 9 ke atas baru naik ke atas candi memasang dupa 16 batang ya. Saya bilang mereka melakukan seperti pantai pesan bulan purnama, bulan terang. Biasanya kalau bulan terang ya saudara sekalian, para dewa akan turun dari surga melihat manusia di dunia ini bagaimana mereka meditasi, bawana atau doa, baca parita atau melaksanakan dhamma sila atau tidak. Para dewa berkeliling dunia namanya. Maka kalau mereka melihat pada malam setelah jam 9 ke tengah malamnya melihat sesuatu atau seseorang atau banyak orang yang mempraktekkan samadhi, mereka bahagia. Ini adalah orang teman baru aku. Mereka yang melaksanakan sila samadhi dan panya akan tumibalahi di surga. Ini kawanku, aku senang sekali begitu. Maka setelah itu para dewa akan berkeliling ke tempat pemujaan, khususnya namaskara lelik para suciwan. Maka di Vipassana Geraha banyak relik di situ. Di atas nanti terus kita naik ya, naik ke atas pasang dupa 16 batang dan bertekad hadap ke timur. Kepada para dewa bertekadnya, aku sudah menikah 5 tahun belum punya anak. Semoga para dewa yang kebetulan berkeliling namaskara lelik Buddha ini, apabila Anda sudah waktu untuk lahir menjadi manusia, saya mohon, mari menjadi anak saya. Itu bertekad. Saya mohon kepada dewa ya, semoga menjadi anak saya. Yang penting jangan mohon dari neraka saja ya. Memohon dari dewata. Setelah itu pasang dupa di tempat terbuka ya, di depan candi itu ada pasang, lalu asap dupa menyebar ke segenap alam. Para dewa yang mengetahui, bapak ibu ini minta anak. Kebetulan waktu itu bapak ibu 2 orang itu punya anak 1. Dapat anak. Maka bapak ibu sekalian, kalau siapa yang belum punya anak, coba lakukan seperti cerita singkat tadi. Bisa minta dari tempat yang di Candi Bandung atau di mana saja yang ada landing, yang para dewa memuja pada malam harinya. Setelah itu mereka punya anak laki-laki. Sekarang sudah 20 tahun sudah lulus kuliah, anak Pak Hendra. Lalu yang kedua laki-laki juga. Sekarang mereka senang punya anak 2 cukup, jangan lebih banyak pusing ya. Itulah cara untuk mengatasi orang yang tidak punya anak. Maka dalam hal ini saya ingin menerangkan bahwa putra sang Pangeran Siddhartha yang dilahirkan pada waktu beliau berusia 29 tahun, namanya Rahula. Hari pertama yang putranya lahir, beliau timbul perasaan, belenggu sudah muncul. Belenggu sudah muncul. Rahula itu artinya belenggu. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya anak bisa dikatakan
belenggu, mengikat kaki, rantai, tangannya, harata sebagai rantai kakinya. Itu punya suami istri seperti rantai mengikat lehernya. Maka hidup manusia dibelenggu, dilantaikan oleh semua keadaan yang berat. Maka sang Buddha pada waktu anaknya muncul lahir, Rahula belenggu sudah muncul. Lebih baik aku bertekad selama ini melaksanakan kebajikan selama 4 asang kaya dan 200.000 kappa untuk menjadi Buddha. Aku tidak lupa kalau tidak mengkorbankan untuk mencari jalan untuk semua manusia, aku juga akan derita sama mereka. Maka beliau ada keputusan ajak Cana, ya, pengikutnya keluar dari istana, bertekad menjadi pertapa, ya, praktek menjadi pertapa, duduk di bawah pohon seperti kita sedang duduk sekarang, bukan di ranjang mewah ruangan AC. Maka kalau siapa yang duduk meditasi di ruangan AC, ruangan yang aman, tidak gampang untuk mencapai kesucian. Maka kalau mau mencapai kesucian secepat-cepatnya di bawah pohonnya. Itu Guru Agung kita sudah memberikan contohnya. Sang Guru Agung kita, Buddha Gotama atau Sang Pangeran Siddhartha, waktu menjadi bodhisattva atau sedang cari dhamma itu, puasa dengan cara macam-macam, puasa, duduk dan jalan, dan siang hari duduk di tengah-tengah kepanasan matahari. Pada malamnya ya duduk meditasi di tempat terbuka, pakaian seadanya, belum bisa mencapai kesucian. Dengan berbagai cara beliau bertempuh jalan berjuang sampai 6 tahun lamanya, akhirnya mencapai kesucian di bawah pohon Bodhi di Buddhagaya. Kalau siapa yang belum pernah ke Buddhagaya bisa pergi menyaksikan. Di situ sudah punya wihara Indonesia di Buddhagaya, ya. Ada 14 kamar, bisa huni, bisa tinggal di sana berapa lama bisa. Karena sudah disediakan oleh Bante dan panitia yang dipimpin Bante Dhammabuddho, Bante Victor, dan Raymond juga pergi sama Bante bulan 3 tahun yang lalu. Maka Buddhagaya itu tempat yang Buddha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi juga. Maka riwayat Sang Buddha mencapai kesucian di bawah pohon Bodhi di bulan Purnama, di bulan Waisak. Setelah itu beliau tidak membiarkan waktu. Beliau berusaha membabarkan dhamma, mengajarkan dhamma kepada semua orang yang memiliki keuntungan selama 45 tahun ke seluruh India, sampai akhirnya ajaran Buddha bisa tersebar ke Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, sampai China. Seluruhnya itu ajaran Sang Buddha. Maka pada waktu Sang Buddha parinibbana di bawah pohon sara juga, pohon di Kusinara, kota Kusinara di bagian atas dari negara India, dekat perbatasan Nepal sekarang. Kita perlu, kalau siapa yang mampu dan berusaha untuk pergi ke tempat yang bersangkutan dengan Buddha ini, setelah meninggal dunia mereka akan dengan senang hati menuju ke surga, yaitu tempat yang Sang Buddha lahir di Lumbini. Tempat yang kedua, tempat mencapai penerangan sempurna di pohon Bodhi. Yang ketiga,
tempat yang beliau membabarkan Dhamma pertama kali di Sarana atau di kota Varanasi, dan tempat yang keempat di Kusinara. Maka Sang Buddha parinibbana pada usianya 80 tahun. Setelah parinibbana, orang di sana atau orang Sri Lanka, orang Indonesia zaman dahulu hitung 1 tahun Buddhis, tahun 1 mulai hitung pada waktu beliau parinibbana. Tetapi bagian Thailand, bagian Laos telah bangun, maka hitung 1 pada akhir tahun. Sudah sampai genap dulu, baru hitung 1. Maka tahun Buddhis berbeda. Di Indonesia sekarang tahun 2566, karena hitung pada awal tahun yang beliau parinibbana. Di Thailand, Laos, Kampuja tahun 2565. Ya, itu bedanya. Tidak masalah hitung apa saja, tidak masalah. Yang penting kita sebagai umat Buddha bangga menjadi umat Buddha. Maka selama 45 tahun Sang Buddha mengajarkan kepada para siswa-siswanya untuk mencapai kesucian. Apa yang diajarkan oleh Buddha? 1, berdana. Berdana perlu dilakukan oleh para umat Buddha. Karena siapa yang kurang berdana, tidak mau berdana, melekat pada sesuatu yang dimilikinya, beliau sayang, kasihan, karena kehidupan akan datang akan menjadi orang yang susah dan bisa dikatakan akan miskin. Maka dana diajarkan pertama, pasal pertama oleh Buddha. Maka ini umat Buddha mulai berdana, ya. Kalau siapa kehidupan akan datang tidak mau jadi orang miskin, belajar untuk berdana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka kita akan melihat perbedaan manusia di dunia ini beda. Ada yang kaya sekali, ya, punya uang berapa miliar, berapa triliun, gitu. Bukan hitung apa 10.000, 20.000 demi kita sendiri, ya kan? Kaya beliau beda. Mereka yang kaya itu karena masa lampaunya suka berdana. Mari kita ambil contoh dan ikut berdana, ya. Karena hidup manusia yang diajarkan oleh Buddha, hidup kita semua yang duduk di sini maupun di tempat lain dan seluruh dunia juga, termasuk semua, mereka semua itu hidup tergantung dengan kamma atau perbuatan, bukan takdir dari angkasa, tapi semua memiliki karamanya sendiri. Maka Sang Buddha mengatakan kamukna watati loko, semua makhluk hidup tergantung atau terikat oleh kamma atau perbuatan mereka sendiri, bukan takdirkan oleh Buddha, para bhikkhu, sangha atau dewa atau siapa-siapa, tidak, bukan, tapi tergantung dengan perbuatannya. Maka Bapak Ibu sekalian, hidup kita di dalam tangan kita sendiri, jangan hidup tergantung dengan Tuhan yang Maha Esa yang secara lengah. Kita harus berjuang untuk berbuat baik. Maka kalau kaya, belajar untuk berdana. Lalu kalau siapa ingin hidup panjang usia, jangan membunuh, menjaga sila pertama sebaik-baiknya, panjang umur. Kalau siapa yang suka membunuh, menyiksakan binatang atau manusia, umur pendek. Maka kita bisa melihat orang yang panjang umur, tahu aja itu latar belakangnya dia meta, tidak membunuh. Tapi kalau mereka ya mati di jalan, nah, itu contohnya. Nah, ini bukan menghina, ya, masing-masing punya karamanya. Kita juga belum tahu akan terjadi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka
Ini hanya menunjukkan bahwa orang yang panjang umur karena tidak membunuh ya. Maka hukum karma memberikan contoh yang lain. Orang yang cantik, ya, yang tampan seperti Anda yang sedang duduk di sini, semua tampan, semua cantik. Ya. Dikarenakan masa lampaunya orang cantik, orang tampan itu tidak simpan rasa marah. Nah, maka siapa yang sering marah, cepat naik emosi, kehidupan akan jelek, susah cari jodoh. Karena tidak cantik, tidak tampan. Maka kalau Anda sekalian melihat orang yang cantik, tampan sekali, itu masa lampaunya mereka tidak menjadi orang sering marah atau cepat marah. Kita harus meniru mereka. Banyak orang yang pangkatnya tinggi. Apa alasannya orang yang pangkat tinggi? Karena mereka tidak iri hati. Tahu ya, ingat ya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang jabatan tinggi, menjadi orang yang dihormat, kemana-mana ditambut bunga, baru bisa jalan gitu. Nah itu harus menjadi orang yang tidak simpan iri hati, tidak cemburu. Nah, ingat ya, ini sabda Sang Buddha bukan kata sendiri. Ini hanya ambil sebagian saja. Maka kalau siapa yang hidup dengan enak, tidak banyak penyakit, walaupun 80 tahun belum pernah sakit, ada juga. Karena masa lampaunya tidak menyiksakan binatang atau manusia. Maka siapa yang ingin hidup enak, bisa jalan-jalan kemana enak, seperti Pantai Picai bisa jalan ke sini, ya jangan menyiksakan binatang. Ada beda juga Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini banyak orang yang memiliki temannya banyak. Temannya banyak sekali. Orang yang teman banyak itu karena pikirannya penuh metta cinta kasih. Maka kita harus meniru mereka. Kalau kita ingin punya kawan banyak, jangan menjadi orang yang egois, tapi kita dengan penuh metta cinta kasih, menghargai, memberikan kepentingan kepada kawan-kawan. Maka guru meditasi mengajarkan kita tinggal sendiri, menjaga pikiran, tinggal dengan teman-teman, jaga ucapan, tinggal dengan masyarakat banyak, harus mengendalikan semuanya yang akan dilakukan oleh kita melalui badan jasmani, ucapan dan pikiran. Ini ya orang yang akan banyak teman. Lalu kalau kita ingin menjadi orang cerdas, orang pandai, harus meluangkan waktu untuk mendengarkan ceramah, membacakan parita-parita atau ajaran Buddha yang akan menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semuanya. Sang Buddha mengajarkan kita harus menjaga perbuatan kita supaya hidup kita bisa berjalan dengan lancar. Yang pentingnya tidak melanggar Pancasila dan mengendalikan pikiran kita, tidak berbuat jahat di tempat yang terbuka atau tempat yang sunyi atau tempat gelap. Jangan berbuat yang tidak baik. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, penerangan Dhamma sudah makan waktu 45 menit. Kiranya sudah sempat waktunya. Akhir kata Bante mendoakan semoga perayaan Hari Trisuci Waisak pada malam ini di Pondok Semadi di Bekasi di sini membawa hikmat kepada kita semua yang dapat diambil intisari bahwa kemunculan Sang Buddha adalah sebab dari kebahagiaan. Mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha dengan sungguh-sungguh adalah sebab dari kebahagiaan.
Kerukunan di kusangka adalah sebab dari kebahagiaan. Maka para bhikkhu sangka tetap bersemangat dan rukun. Persatuan dan kesatuan dalam sangka akan membawa masyarakat umat Buddha maju. Umat Buddha juga harus bersatu hati, menghindari hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Kita harus memiliki sifat kompromi, jangan menjadi si pemarah, nanti tidak akan tampan dan cantiknya. Maka kehidupan Sang Buddha untuk memberikan semua dhamma yang telah dibabarkan, walaupun 2566 tahun kita masih memuja Arahang Semma Sambuddho Bhagava Sawakato Supatipanno karena kebajikan beliau yang abadi. Semoga pemujaan kita semua yang telah dilakukan dalam rangka Hari Trisuci Waisak malam ini membawa kebahagiaan kepada kita semua. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha melindungi kita semua serta para dewa yang menjaga wihara dan cedia ini, pondok ini dapat pahala dari kebajikan yang kita lakukan semuanya. Semoga semua makhluk tanpa pemberi, tanpa kecuali berbahagia untuk selama-lamanya. Sabbe satta bhavantu sukhitata.